Gara-gara dibilang makan sih. Makan mulu. Tantrum. Si Cebebong sama Fitri kumpul di Malaysia ada apa, Ci? Ya menghindari. Fitri lagi menghindari laporannya. Besok puasa, Kak. Please gibah hari ini. Gimana ini di hatimu? Rindu ya, Kak. Bisa jadi. Katanya Fitri kan gue gak bisa ke Indonesia lagi kan. Banyak kayak lu, Fit. Banyak cincong lu, Fit. Besok puasa pas live jangan makan ya, Kak. Aku bisa diatur makannya. Nanti mungkin sahur bareng Kak sama kalian kali ya. Bener nggak Dokter Oki ninggalin enggak lah. Thank you Eci. Good morning. Besok kalau gibah malam aja ya. Gue non muslim Kak, gibahnya gitu. Bukan gitu say. Kebanyakan follower aku kan muslim, jadi kita harus toleransi, ya kan? Masak sebentar jadi mager terus lihat barbar. Itu jam berapa? Ada deh nanya jam mulu. Tak ketahuan gitu. Kalau gajah enggak, ini dia makan nasi uduk. Buduk makan nasi uduk. Pending dulu masak, lihat kamu beduk. Masak aja sayang. Gangjeng naon? Nasi uduk. Rendang jengkol, ayam goreng serundeng. Ya kan? Bungkusannya Indonesia banget. Aku di Bandung kah? Enggak. Bukan di Bandung. Volume up sambil beres-beres. Mami makan apa? Makan jengkol. Terima kasih dari kasih kopi ke wartawan ya. Ya sama-sama sayang. Hari ini kita ngasih apa lagi ya? Kue-kuehan. Hari ini wartawan standby lagi loh. Waktu udah sepresi kukumat, aku nunggu kayak kelas. Di keranjang oren produk SS sepi banget menonton 3 orang, coy. Manado ya cek ya. Mungkin orang sekarang udah mulai ngerti ya. Udah mulai paham. Martabak ya Kak. Kok martabak? Nasi uduk. Lahap banget ya, lapar. Karena makannya cuma sate doang. Sih enggak. Bisa jadi. Bahas FS dong, apa yang mau dibahas ya, kabur. Apa yang mau bahas guys, dari kabur. Fitri itu banyak bacot doang. Ngotain Nikita begini-begini, dia sendiri kabur. Pagi.
Fitri kabur sama Ica ke Malaysia. Hampir aku papasan sama si Ica Marisa sama si Fitri di Kuala Lumpur. Cus beli nasi uduk jengkol endes. Nah, pos mangkir panggilan emang. Lu amrek Indonesia kayak Bandung Ciamis Joke. Masa sih ya? Nasi uduk. Suka pete jengkol nggak? Pete kurang. Aku bisa makan pete tapi nggak dinikmati. Tapi kalau jengkol nih ya, ini kurang kolot jengkolnya. Gibah terakhir kan sebelum puasa, bisa jadi guys, bisa jadi. Lagi di Indonesia, ya lagi di Indonesia. Gebrakan Ciyoko sebelum puasa. Aku lagi ngumpulin 5-10 orang guys yang ada di Jakarta yang bekas korbannya Dokter Reza Abu-Abu ya. Karena apa? Itu bisa dilaporin dan bisa langsung ditangkap katanya. Karena merugikan masyarakat Indonesia. Doktip. Alemong ada doktip deh ah. Alemong ada doktip deh ah. Nih ya guys, demi apapun aku tidak pernah berhubungan sama doktif ya. Baru kali ini tuh doktif ke tempat aku. Dok, apa kabar dok? Sehat selalu ya doktif ya. Nanti kita ketemuan Nanti kita berantas orang-orang yang jahat itu ya. Tenang dok, kita ada di pihak dokter ya kan. Dikasih paus loh sama dokter. Udah dokter nggak usah nyawer sayang. Nanti kita ngopi-ngopi aja ngopi-ngopi di Kopi Brook ya. Naik dokter mau naik. Janganlah pagi-pagi gini dokter masih siap-siap nggak sih? Semangat orang hebat ya guys. Logika ya, kita ini orang-orang yang ada di pihak netizen. Karena apa? Karena kita menyuarakan orang-orang yang banyak menzolimi banyak orang masyarakat. Kalau misalnya ini cuma perorangan doang, oke lah ya. One by one gitu. Tapi kan ini enggak. Mereka ini menyakiti banyak orang secara nggak langsung karena menjualan produk-produk berbahaya ya kan. Kalau kalian nggak diedukasi, kalian diem baik. Kalian nggak tahu. Ya kan? Ada doktif, ada dokter-dokter yang lain yang speak up, ya kan? Kalian harusnya apresiasi gitu loh, ya. Bukannya kalian menghujat terus dilaporin terus biar kita diem gitu. Nggak gitu sayang. Ya. Terus jadinya dilabrak segala macam. Ini negara hukum. Ya kan? Mereka masa menzolimi padahal mereka menzolimi betul. Jadi buat orang-orang, kalian harus lebih semangat lagi memberantas orang-orang yang jahat ini. Karena apa? Kalian mau guys, semua produk-produk yang mereka jual itu secret gitu ya. Yang satu overclaim, yang satu ada yang pakai hidroquinone, yang satu jual-jualan jarum
jarum-jarum bebas gitu. Kalian tuh masyarakat yang nantinya bakal jadi korbannya mereka, ya kan? Yang zolim merasa teraniaya, ya kan? Karena apa? Penjualannya drop gitu. Alasannya apa? Kita ini menafkahi banyak orang. Iya, kalian menafkahi berapa ratus orang kali ya. Ini kalian menjahati ribuan orang, ya. Orang terkesima gitu. Oh ya, produknya bagus segala macam. Ternyata zong. Ya kan? Guys, kalau produk bagus itu nggak harus apa? Overclaim. Nggak harus bohong ingredientsnya. Nggak harus apa? Merusak kulit kita, ya kan? Harusnya bebenah bukan melawan. Iya, kita sebagai manusia itu saling menegur, ya kan? Apa saling satu dan yang lainnya itu menasehati, bukannya petang-tang peteng-teng ya gara-gara punya duit gitu. Jangan gitu sayang, ya. Jadi buat kita sekarang kita ini lagi marak-maraknya ya, kita harus semakin kuat guys, jangan kita semakin lengah gitu. Karena kalau kita semakin lengah, kebayang nggak orang-orang yang apa mafia skincare semakin kuat, kalian mau jadinya ntar kayak pom bensin, ya kan? Pertamax jadi Pertalite, skincare ala-ala jadi skincare abal-abal. Kalian mau kayak begitu, ya kan? Karena menjadi hal yang biasalah, biar aja yang penting cuan, ya kan? Kita nggak peduli dampaknya ke masyarakat gimana, ya kan? Bisa terjadi loh. Kalian bayangin, Pertamax aja ya bisa merusak kendaraan kalian. Apalagi skincare guys, abal-abal bisa merusak muka kalian seumur hidup ya guys. Apalagi yang udah ada bopengnya, apalagi yang melasma, ya kan? Gitu loh, ya. Jadi jangan dibiarin. Pertalite jadi Pertamax deh ya. Yang tadinya Pertalite jadi Pertamax, ya kan? Bisa kanker juga. Bisa masuk kena ginjal juga. Saya bahas Panda dong, itu ngeselin dia masalah. Guys, Panda mau ngomong apapun, dia itu digaji, ya. Dia itu pekerjanya Sela. Jadi pasti dia bakal ngebela Sela. Nggak mungkin dia berpendapat untuk masyarakat, itu nggak mungkin. Karena apa? Yang bayar dia bukan masyarakat. Yang bayar dia gaji dia, tempat tidur dia, rumah tidur dia. Ya Sela. Jadi nggak bisa disalahin juga. Panda mau gimana pun dia ya pekerjanya Sela. Dan kalian ngelihat postingan gitu salah lah. Alhamdulillah. Jadi kita fokusnya ke bosnya ya guys. Karena apa? Kalau misalnya kita ngebahas cuman orang-orang yang pekerjanya aja, nggak ada habisnya. Besok dia bisa bayar buzzer lagi. Besok dia bayar siapa lagi. Jangan bahas yang kerja. Yang kerja tuh mereka sebenarnya nggak salah guys, ya. Sebenarnya mereka nggak salah. Karena apa? Mereka cuma dibayar untuk ngebela bosnya. Lah kalau aku, siapa bosnya? Nggak ada. Masyarakat siapa bosnya? Nggak ada. Kalian udah kerja capek-capek, ya kan? Terus dapat gaji. Terus kalian tergiur pengen muka glowing, ya kan? Terus tiba-tiba kalian kecewa nggak sih dikasih produk yang nggak sesuai dengan harapan kalian, ya kan? Oke lah kalau misalnya nggak cocok, cuman jerawatan. Coba kalau misalnya kulit kalian nantinya rusak, ya kan? Kena kanker, terus kena ginjal, coy. Takut miskin kayaknya, guys.
rezeki itu di tangan Tuhan ya. Banyak orang kaya itu jahat. Kenapa apa? Mereka udah nggak peduli. Yang mereka utamain adalah cuan. Mereka nggak lihat. Mereka tidak mensejahterakan keluarganya. Mereka tidak memikirkan dampaknya ke masyarakat gimana. Yang penting duit di kantong, dia happy, dia flexing, ya kan? Dia nggak peduli yang lainnya. Sama seperti koruptor, ya kan? Mereka nggak peduli negara mau rugi berapa, mau dampaknya apa ke lingkungan. Mereka nggak peduli. Yang penting di pikiran mereka menter 7 turunan nggak bakal habis duitnya. Tapi yang kena dampaknya siapa? Masyarakat juga, ya. Kalian yang harus membayar pajaknya. Kalian harus yang membayar hutang negara. Coba, ya kan? Kalian itu pengen aku bahas sama Panda karena apa? Pengen berantemnya aja ya. Berantemnya mah seru-seruan doang guys, tapi ujuk-ujuknya apa? Nggak ada hasilnya. Aku berantem sama Panda, apa hasilnya? Hah? Apa hasilnya? Aku tidur kok. Aku berantem sama Isa Zega, apa hasilnya? Isa Zega di penjara. Nih ya. Aku berantem sama Fitri, apa hasilnya? Fitri bentar lagi masuk penjara, laporannya. Karena orang-orang makin berani gitu loh. Oh, Fitri itu bukan siapa-siapa ya, gitu. Karena kemarin-kemarin penciptaannya Fitri itu kayak yang, oh my god, gara-gara Fitri orang bisa masuk penjara, gara-gara Fitri orang bisa keluar penjara, ya kan? Fitri ibu peri pret guys, nggak ada apa-apa, benar. Thank you Ma Eci. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang Yoke berantem sama ini sama itu, enggak, gue bukan surat, gue juga bukan buzzer guys, ya. Makanya kemarin ada yang yang ngatur-ngatur aku suruh ini, aku marah benar. Boleh aku dinasehati, ya kan? Boleh aku dikritik. Tapi kalau diatur, Yoko nggak boleh ngomong ini, Yoko nggak boleh ngomong itu. Siapa lo? Terus kenapa kemarin aku hapus-hapusin itu? Karena kan aku mau jadi brand ambassador. Ya lucu aja brand ambassador fitnya tentang pergosipan, ya kan? Jadi Barbar is still on, tapi di live, mungkin story. Tapi kalau misalnya di feed dan di reels, yang profesional aja. Karena apa? Ujung-ujungnya duit saya. Gue nyap gini juga nggak dibayar. Ya, bener. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, Yoko ini bajunya ini, enggak. Gue udah barbar gini tuh udah 5 tahun yang lalu ya guys. Cuman kenapa sekarang beloknya ke skincare? Karena mereka yang orang yang lagi ditamengin sama Fitri, orang-orang skincare. Makan apa? Makan nasi uduk. Udah 4 tahun bahas nepas. Nggak ada tuh yang bayar gue, ya. Kayak kemarin si Fitri bilang, Yoko dibayar sama Jade. Jade itu beliin gue tiket, ya, buat gue lihat. Bukti-buktinya ternyata jahat banget si Fitri ini, ya. Intinya gini guys, ya. Buat kalian yang nggak ngerti siapa Fitri, Fitri ini adalah manusia paling munafik, paling jahat, paling sok suci. Ternyata dialah sendirinya yang iblis, ya. Yang ngomongin orang nenek lah, dirinya sendiri yang nenek. Yang ngomongin dakjal lah, dia sendiri yang dakjal, ya. Yang ngomongin orang lain opean, seluruh mukanya tuh dia ada OP. Kalau misalnya orang yang pengen ketemu sama dia, lihat dari di belakang kupingnya itu jahitan semua, ya. Dia bilang orang pelakor lah atau segala macam ani-ani.
dia sendiri ani-ani sama pelakor. Apa yang dia sebut itu tertuju buat dia sendiri. Ya. Ya kok akun satunya di mana ya? Yang mana? Buduk-duk ganti nama sama ini. Dibilang biadab, dia biadab. Dibilang ibu durhaka, dia ibu durhaka, anak durhaka, dia komplit. Orang terlengkap, terkomplit, paling jahat itu Fitri. Fitri kemarin datang nggak? Maksudnya? Kan jarang posting di IG sekarang. Ya, lagi sibuk. Kak Bita, Kak, makan yuk. Sampai crispy. Sampai Pak Bintang tutup akun gara-gara nepos ya, Cek. Aku ini dikerjain sama dia juga, guys. Tapi untungnya banyak orang yang sayang sama aku. Ya. Jadi kalau Fitri kemarin bilang, Yoko itu nggak bisa masuk Indonesia, dikerjain sama dia, benar. Dikerjain sama Fitri, Marisa Ica, si bapak-bapak bintang itu, benar. Benar, guys. Tapi untungnya banyak orang yang sayang sama aku. Gitu loh. Dan dia udah banyak sekali ngejahatin orang, udah waktunya, guys. Dia kadang-kadang orang tuh harus ditegur, kayak Iza Zega ya. Iza Zega udah ngejahatin banyak orang. Udah menistakan agamanya, mempromosikan bahwa waria itu boleh ke Mekah dengan hujutnya apapun, ya kan? Ujung-ujungnya di penjara. Ya. Jadi next Fitri. Tujuan gue next Fitri. Bener kayak Yoko, Fitri nggak bener. Fitri itu ke Medan, atensiin laporannya dokter yang di sana. Beb Ica kok nggak ada kabar? Ada kok, dia lagi di apa? Lagi di Malaysia. Dia lagi update, katanya dia mau apa? Sekolah krim ya kan? Mediasi. Sekolah lu aja sekolah bodong, ya. Di mana? Di Palembang itu tuh yang apa? Pak ikan apa gitu. Gue lupa, universitas apa, guys? Yang pernah gue posting. Universitas bodong yang udah tutup, ya. Ketahuan bahwa itu universitas abal-abal. Apa namanya coba? Gue pernah up di Lampung, Kak. Apa namanya? Universitas apa? Ikan lele. Apa? Universitas apa namanya? Susah kali namanya. Di Lampung. Ikan pesut bukan. Ada. Gue lupa namanya apa. Bukan universitasnya abal-abal. Coba ada yang tahu nggak? Gue kasih giveaway nih. Giveaway 100.000, kasih tahu nama universitas si Marisa Ica yang kemarin di Lampung. Universitas terbuka ikan buntal. Bukan, apa ya namanya? Universitas ikan lele. Cepet dong, guys. Kalian nggak tahu ya? Namanya tuh lucu, ada apa? Universitas apa gitu. Bukan Kok kalian lupa sih namanya? Kalau nggak salah ada nama-nama ikannya gitu. Universitas bodong, Sitas
Lampung bodong Upi Lampung bodong, coba ya. Gue nggak ngerti gimana dia bisa jadi apa, jadi avocado. Lambung Universitas, lupa guys, gue lupa namanya apa. Iya, Universitas Lampung ya ke. Tapi namanya lupa, aku lupa namanya apa. Gue udah dapat loh daftar itunya dia. Daftar apa? Mahasiswanya dia, ya kan? Bukan di kampung gitu. Di Lampung tapi di kampungnya, guys. Mego tulang bawang maksudnya. Mego tulang bawang. Apa itu ya namanya? Lupa pokoknya. Kalau nggak salah bukan itu deh. Udah guys, aku nggak tahu nanti kalau misalnya bener. Sekarang dia lanjut S2 avokat di Jayabaya, cek. Kalau misalnya yang S1-nya itu bodong, emang S2-nya apa jadinya sah? Misalnya guys, kalian nggak lulus SD, ya kan, terus tiba-tiba SMP, jadi SMP-nya itu sah atau nggak? Mego Pak, bener ya itu ya? Kau kira-kira Nepos nonton live lu juga nggak? Mungkin ya. Kemarin sih gue denger kalau Nepos nggak begitu nonton sih, yang lain-lain nonton. Kayak Amel Natadipura dia nonton. Dia sampai takbir, dia bilang gitu. Dia sampai nge-like apa? Akun fake. Tulang bawang itu nama daerahnya, iya bener. Tulang bawang kalau nggak saya. Kok masih buka ya universitasnya? Iya bener, universitasnya ini guys, bodong nih. Kok masih bisa buka ya? Nomor satu top katanya. Hebat loh ini Universitas Mego Pak. Tadi yang itu, yang tadi yang menang siapa ya? Yokemis Barbar. Masih pagi sayang, nanti sore. Karena hari ini ada panggilannya Sela dari laporannya Doktip. Ya. Kan hari ini kemarin si Fitri kabur ya kan ke Medan sama Kuala Lumpur. Nggak ada kabar. Sela kemarin ngelaporin Doktip atau BAP gitu. Ditanya 17 pertanyaan. Tadi pas wartawan wawancara no comment ya kan. Kasihan banget nggak tuh wartawan udah nunggu 4 jam 5 jam no comment nggak tuh ya kan. Langsung dia bilang apa, ini lebaran loh, mohon maaf lahir dan batin. Itunya baik, niatnya baik guys ya, tapi tujuannya dia bukanlah maaf lahir dan batin, percaya sama gua. Karena kalau misalnya dia benar-benar minta maaf, dia langsung perbaiki apa karakternya dia. Jangan petang-peteng ya kan. So cuma gara-gara apa owner skincare sama owner baju kayak yang punya dunia gitu, dunia asal punya dia gitu, pencitraan doang. Wartawan nunggu 8 jam wartawan nunggu 8 jam terus no comment loh.
Kayak aku tanggapannya, aku nggak mau nanggapin tentang dia. Kayak aku benar kalau cuci tangan kasus enggak. Beda, dua perbedaan ya kan. Wartawan nunggu dari jam 3 pagi sampai 3 sore sampai jam 10 malam. Lebih kayaknya deh. Lebih nggak sih? Dari jam 10 dari jam 10 malam lebih. Gua aja di kemarin nyampe sini. Oh ya mungkin ya, jam 11 jam 12 ya. Lebih kayaknya deh. Tumben pakai masker, Jam 10 lewat. Mungkin. Terus apalagi Dokter Reza Gladys bikin statement bahwa kalau misalnya ada orang-orang yang sekarang korbannya skincare-nya dia yang punya bukti dapat 30 juta dari dia gitu kan. Kalau misalnya skincare-nya itu tidak cocok atau segala macem, sampai jerawatan, mukanya rusak. Kan yang diomongin kemarin-kemarin yang udah pakai skincare lu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Yang kalau sekarang mah nggak ada dampaknya atuh, monyet. Monyet abu-abu. Sok rada aneh deh si Dokter Reza tuh ya. Logika ya guys. Kalau sekarang bikin sayembaranya, saya akan membagikan 30 juta untuk siapapun orang yang membeli produk saya dengan bukti kalau mereka tidak cocok ke akne dan bopeng atau apa. Kan harus ada proses ya kan. Make skincare tuh nggak bisa sehari langsung jerawatan kan. Sok rada eclek, sok rada on ya. Mukanya kenapa kalau dia live tuh matanya kenapa dia kalau live matanya gitu guys? Guys, tolong dibeli produknya. Ini lagi promo 125.000, harga aslinya 300 ya. Ini buat glowing. Glowing tapi kaki saya dan muka saya beda warnanya. Kita kasih lihat kakiku ya. Kaki gua tuh sama nggak? Anjing keram. Keram. Anjing. Kualat tuh. Kualat sama si dokter abu-abu jadi karam anyong. Kalian screenshot kaki aku ya. Muka sama nggak kaki aku sama muka aku warnanya? Ya. Si anjing sampai keram. Ini pasti mereka ketawa nih ya kan. Kualat katanya tuh ngomongin gua kaki sama muka beda warna ya kan. Ya gitu guys. Kalian kalau misalnya mau cek orang, guys ini skincare bagus loh, glowing, coba cek kaki sama mukanya. Karena nggak mungkin dia skincarean face night cream atau day creamnya sampai ke kaki-kaki. Cek guys, cek kulit kaki dia sama muka sama nggak, satu tone nggak ya. Nggak mungkin kan sampai ujung-ujung jempol gitu dia dia skincarein ya kan. Coba cek, bilang dok tunjukin kaki gitu ya. Coba kalian bilang, dok tunjukin kakinya dong gitu ya. Nggak usah, kalau muka mah nggak usah lu lihat gitu. Ini adalah produk paling bagus, glowing ya, lagi promo 125.000 ya kan. Saya mengadakan sayembara buat orang-orang yang terus kalian gimana mau nge-DM-nya orang kalian diblokirin sama dia ya kan? Keberatan mata atau salam kenal.
Bener nggak guys? Yoko pendidikan gibahnya di mana? Aku suka cara omongan. Aku ini sebenarnya my base education is sociology guys, ya, sama psikologi. Makanya aku kenapa bisa memikirkan gimana cara untuk menjatuhkan orang. Karena kita lihat dulu mental mereka di mana ya kan. Kenapa gue sampai joget-joget, ya kan? Apa gaya-gayanya Dokter Reza karena apa? Kadang-kadang mereka terlalu serius, ya guys. Kita harus bercandain, ya. Kalau terlalu serius kayak kesel, kayak dendam gitu. Aku tuh nggak, sumpah demi apapun nggak ada satupun orang yang aku dendam guys. Sampai detik ini pun Iza Zega pun kalau misalnya besok dia bilang aku boleh jenguk, aku jenguk Iza Zega. Ya. Ya, jadi aku pakai ngomong begini tuh pakai strategi. Aku mungkin bukan dokter, ya. Aku bukan profesor, ya kan. Aku bukan S2, ya. Tapi aku S tong-tong, ya kan. Jadi bisa aku pakai strategi memikirkan gimana caranya membalas musuh biar mereka out of character, ya kan. Gitu. Jadi kita menarik karakternya dia kan. Tadinya kan dia, "Hai guys, ya, buat kalian yang mau kulitnya glowing kayak aku, ya kan, bisa deh beli glow serumnya ya kan. Harganya lagi promo loh guys. Ayo ting 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 ting. Ayo cepet beli. Guys, kalau misalnya produk dia bagus, nggak perlu dia banting harga. Satu itu, karena pasti ada high demand, ada kualitas, ya kan. Orang pasti nyari, ya, gitu. Nggak perlu kalian bilang, bisa lihat loh, aku dulunya monyet abu-abu, sekarang glowing, ya kan. Nggak harus, orang nggak harus gitu guys. Tapi itu cucok sih. Kalian udah pernah lihat kan, dia dulunya kayak gimana, seabu-abu gimana. Sekarang sampai glowing seglowingnya itu keren sih. Tapi kan bukan karena skincare-nya dia guys. Ya. Sama FS nggak dendam, nggak. Demi apapun aku nggak dendam sama FS. Cuman Fitri harus menjalani laporan-laporannya, ya kan. Six sense-nya kayak aku juga kuat sebenarnya. Ya bukan six sense-nya sih, pakai logik. Kadang-kadang ya guys, kalau terlalu dukun-dukunan gitu, ntar jadinya terlalu mistis, ya kan. Kayak kemarin gitu kan, ini tangan gue dibilang cakar-cakar, orang bilang kayak itu tangan dicakar kayak kena santet. Enggak guys, gue kemarin Thai massage yang dipegang-pegang gitu tuh. Jadi tangan si terapisnya ada kuku kali kan, jadi ngegaret kan. Kalau Thai massage gitu ditarik gitu guys kan, tarik tangannya gitu ya. Jadi jangan terlalu mistis juga. Boleh percaya sama mistis sedikit, ya kan. Makanya kenapa gue makan babi, ya kan. Kenapa gue di luar pulau gitu. Kenapa gue nggak mau ketemu Marisa Ica. Bukannya takut nanti dia bawa softteknya dia lah, atau tanah kuburan lah, atau apa yang jadinya bisa jadi yang enggak gitu loh, ya kan. Kalau di kepolisian Yoki itu cybernya. Enggak juga sih. Cuman ya, aku punya akses lah guys, ya. Dari kemarin kalau misalnya kalian lihat, kenapa aku ini sampai detik ini nggak pernah takut ya guys, ya. Karena apa? Nih gue kasih tahu kisi-kisinya ya. Kebanyakan ibu-ibu jenderal itu sudah muak banget. Ya. Ibu-ibu jenderal ya, istri-istri oknum-oknum itu udah muak banget sama Fitri. Itu sumpah demi apapun tuh, gue udah bilang ya. Sumpah demi apapun, istri-istri bintang-bintang tuh udah muak banget sama Fitri. Karena apa? Citra Bayangkari kayak jadi jelek, ya kan. Terus sekarang masyarakat jadi resah gitu kan. Seolah-olah drama-drama ini dipegang sama Fitri, ya kan, gitu. Ya nanti aku main ke Kanada ya. Lah jenderalnya yang nggak muak kak. Jenderalnya banyak itu guys, banyak rahasianya, ya. Banyak rahasianya say.
Kenapa lu nggak cakar balik terus? Nggak sengaja kecakar. Bukan kecakar sih, kayak yang gitu pakai apa? Ada sisa kukunya gitu. Yoke mah lulusan psikologi jadi pinter dan ngerti mainan mental lawan. Lebih ke sosiologinya. Psikologinya itu cuman minor ya. But my major is sociology. Jadi melihat gimana cara kita berkomunikasi, bersosialisasi manusia ke manusia. Tapi yang kita bahas itu bukan manusia sih. Ya, guys. Jadi aku bisa melihat problem, solve-nya apa? Dan aku melihat ini semua solve-nya adalah di penjara. Karena apa? Nama baik Fitri akan hancur, ya. Dia akan jadi tersangka dan dia ada perlu waktu di penjara untuk memproses you are fucking nothing. Fitri, you are fucking nothing. Ya kan? Jadi dari kemarin-kemarin kan petang-peteng ya kok entrepreneur dia jadi tersangka aja dia. Nah, tersangka aja dia kayak yang dia kan udah ngomong amit-amit, aku tidak mau mempunyai laporan atau punya kasus dihukum. Tapi dia ngelaporin gue dari tahun 2020 guys, ya. Cuma gara-gara UU ITE aja, ya. Aku dilaporin. Joko itu mulutnya jahat. Tergantung sama orang yang siapa. Yoko besok udah puasa loh ya. Si muka manusia Silver itu diapain sampai gelas banget. Jadi dia itu menurut aku ya, dia pakai suntik putih, terus dia pakai hidroquinone yang top Marco top. Makanya mukanya sampai glass in the dark gitu. Kalian coba deh pakai di apotek ada guys namanya hidroquinone. Kalian pakai deh itu tipis. Glowing langsung ya. Tapi kalian tergantungan jadinya nama itu. Karena kulit kalian tuh jadi menipis. Cuma kamu yang speak up tanpa beban, pakai fakta M. Out of the topic, gimana cara hadapin pacar yang coy, tinggalin kalau cowok sakit jiwa. Kak Mon. Itu rumahnya FS bener nggak sih? Bukan, itu rumahnya Om JHL, Jerry sama AI Meme, ya. Karena gue udah cek tanahnya itu dia cuma numpang guys, belum pecah sertifikat. Abu-abu kalau lagi live nggak pakai filter. Filter itu nggak masalah guys. Aku juga pakai filter biar mencerahkan ya. Nih ya, kulit asli aku nggak kayak begini. Kulit asli aku tuh no. Ini kulit asli aku nggak pakai filter ya. Nih aku off dulu Off dulu filternya. Coba gimana? Ya. Ini yang di Instagram udah off filter. Gimana sih off filter guys? Effect. Nothing. Nah, ini kulit aku tanpa, lihat tuh ada hidungku ada pori-porinya ya kan, ada ininya ya. Ini muka aku nih, ini kaki aku no. Sama nggak? Guys, kalau lain kali kalian mau lihat orang jualan ya, guys, ini aku glowing loh pakai ini. Lihat kakinya dia sama mukanya dia, sama nggak? 1 tone nggak? Kaki sama muka harus 1 tone. Karena kalau kakinya gelap, mukanya glowing, something wrong. Ya, something wrong ya guys. Harusnya jadi sekretaris Prabowo. Siapa bilang aku bukan? Tanya deh sama Prabowo. Tanya deh sama Pak Prabowo, saya siapa? Nanti kalau kalian yang tanya, Pak Prabowo kenal sama Yoke nggak? Tanya sama Pak Prabowo. Siapa itu Yoke? Ya kan? Mana dipayungin? Karena setahu aku, orang yang kena hidroquinone dan merkuri itu kulitnya sangat sensitif. Jadi kalau misalnya mereka kena matahari itu pasti kebakar. Makanya kenapa dia dipayungin kemana-mana. Ya, itu logik guys. Jadi orang-orang yang kulitnya sensitif, kulitnya tipis, barriernya itu udah nggak ada ya, itu dia sangat sekali tak terbakar.
Pasti Pak Prabowo gak kenal. Tanya aja dulu. Tanya aja dulu. Pede aja dulu ya kan. Nanti kalau misalnya Pak Prabowo, siapa itu Yoke? Nah, kan jadinya kenal. Jadi kan seenggaknya dia udah di pikiran dia, siapa sih Yoke gitu. Jadi kalau misalnya kalian kenal sama Pak Prabowo, tanya, Pak Prabowo, kenal nggak sama Yoke gitu. Ya kan. Kita bilang, siapa itu Yoke? Nanti kan berarti dia tahu. Udah di pikiran dia kan. Pede aja dulu. Bener, pakai hidroquinone itu panas loh, ya kan? Bener banget, Kak. Gue yang cowok aja pernah ngomong gitu, kalau melihat cewek cantik, kalau nggak lihat dari kakinya beda sama antara muka sama kaki. Yang ntar kalau misalnya bilang, Dok, kalau jualan jangan cuman setengah badan, kakinya juga dong, ya. Kakinya juga kasih lihat. Kita pengen lihat, dokter, kaki sama muka satu tone nggak? Kalau cuma bedanya dikit-dikit oke lah ya, 1 shade 2 shade oke lah. Kaki sama ini harus sama ya guys, sinkron ya. Kan nggak lucu kalau misalnya kalian ke pasar orang ngeliatin gitu, wah kok kakinya abu-abu, mukanya glowing, ya kan? Mungkin Pak Prabowo yang suka nontonin gibahnya, kayaknya kucingnya Pak Prabowo deh, Pak Wowo deh. Kucingnya siapa gue lupa namanya. Kucingnya Pak Wowo deh nontonin aku. Si siapa namanya, Bobby. Nah, si Bobby deh. Kayaknya Bobby fansnya aku deh. Ngomongin Bobby langsung 1.500 loh yang nonton lah. Aduh. Jangan di take down ya, Pak. Mohon maaf ya. Kucingnya kayaknya lagi nonton aku deh. Kucingnya Pak Wowo. Kakinya Papua. Jangan bilang di Papua itu nggak semuanya orang itu ya guys. Orang apa? Orang Papua ya. Orang Papua juga ada yang manise. Suamiku lihat cewek asli, iya kakinya dulu, bener kan? Tapi kaki gua salam. Jadi sekarang kayaknya aku bikin skincare buat kaki deh guys, ya kan? Kemarin ke muka-muka ya. Kalau misalnya skincare kalian bisa untuk mencerahkan kaki, berarti bisa ke muka, ya kan? Kalau muka ke kaki itu relatif, karena kulit kaki kan badak. Kalian bayangin guys, jalan di aspal, kaki itu biasanya kalau ke pasar kena yang becek-becek, ya kan? Kena air hujan, kena kutu air, kena baunya kaos kaki, ya kan? Kena lembab, ya. Kalau kulit kaki kalian anjing, kalau kulit kalian glowing, cucok tuh, ya. Kayaknya gue harus bikin skincare buat kaki deh, ya kan? Belum ada tuh, rorong behen, ya kan? Pernah ketemu sama cewek tapi kakinya ya salam. Bencong, emang bencong say. Dan oke, aku mau bikin skincare buat bencong guys. Karena apa? Bencong itu kan mukanya laki, ya kan? Biasanya bencong itu pakai bedak dempul ya, pakai gincu, pakai lip tint, pakai maskara, pakai itu. Kalau misalnya kalian lihat bencong glowing, nah berarti kalian boleh tuh beli skincare-nya. Kayaknya gue bikin bencong skincare deh, ya kan? Bukan bening sih ya, bencong skincare deh. Belum ada tuh kayaknya, ya. Jadi skincare pertama buat bencong. Bencong itu kan lelaki merupai wanita, ya kan? Dia aja bisa dari mukanya laki bisa rada pewong gitu, ya kan? Gitu. Kayaknya gue bikin deh. Chong skin. Ayo Kak bikin skincare. Ya kemarin yang bilang aku itu 16.000 ya. Coba kita kalkulasi ya guys. Yang kemarin kan aku bikin polling kan, kalkulator ya. Yang bilang janji 16.000 orang yang polling ya, dikali istilahnya gue nggak usah maruk-maruk lah. Untungnya 10.000 aja. Cuma 160 juta guys. Berarti untungnya harus 100.000 guys. Baru 1,6 M ya. Kalau 16.000 orang, aku cuma untungnya 10.000, ya cuma 160 juta.
Capek-capek Bepom, bayar Bepomnya, capek paketnya, capek jual JNE-nya, ya apa? Kan harus satu di printing gitu lah, nggak usah lah guys, nggak jadilah. Tobat lu bentar lagi 40, masih jauh. Aku umur 34, masih jauh sayang. Mau bilang tobat tuh ke Fitri, karena apa? Sama orang tua kejam, sama keluarga kejam, sama apa anak-anak tiri kejam, ya kan? Sama mantan suami kejam. Nah, itu lu bilang tobat. Ya kan? Kalkulator nggak tuh? Sebenarnya guys, tahu aku ya, bahan-bahan skincare tuh murah tau nggak? Yang ada modalnya 20.000, 30.000. Jadi kayaknya mereka tuh minimal itu profitnya itu 50.000 sampai 100.000 deh, minimal ya. Nah, itu mereka cucok tuh. Pakai sasetan aja kemasannya. Pagi sayang. Oh iya ya. Ya benar, sasetan aja guys. Jadi misalnya skincare 20.000-an ya guys. Skincare to go ya kan. Kemarin gue dapat idenya dari itu sih. Dari apa? Dari apa? Dari Thailand guys. Ini mereka bikin skincare ya. Tapi mereka sasetan. Jadi easy to go gitu loh. Jualnya tuh kayak di apa? Di Indomaret, di 7-Eleven tuh, ya. Jadi ini ada buat kalian yang lupa atau apa gitu ya, tuh, ya. 20.000-an kalian beli nggak? Ya. Ini apa? Sunscreen, ini lip gloss. Kalau 20.000-an kalian beli nggak? Jangan mahal-mahal, ya. Beli, kan? Beli dah, karena yang mahal tuh kadang-kadang packaging. Ini kan kalau ke packaging kayaknya 3.000 sampai 5.000, isinya paling modalnya 5.000-an. Jadi aku masih bati 10.000, oke lah. Maulah 20.000 ya kan. Yang penting isinya guys, jangan memberi harapan palsu ya kan. Ada tas dalam tas, iya. Ini gue belum cuci tangan anjir. Tas gue bau jengkol. Macam tester. Enggak, ini sebenarnya bukan tester ya. Jadi ini tuh bukan tester guys. Ini tuh buat orang-orang yang lupa misalnya sesuatu gitu ya. Tong gede teuing batina kak. Ya. Garnier saset 5.000. Ya. Kok bisa ya? Kok bisa ya mereka 5.000 ya guys? Ini packagingnya aja minimal 2.000 3.000 nggak sih? Itu namanya travel pack, iya. Jadi ini buat dibawa aja. Isinya mungkin. Yang penting Bepom dan halal. Terus ngaku-ngaku udah Bepom. Ya. Nanti aku pikirin dulu ya. Bencong skincare aku hak paten dulu kayaknya, ya kan. Jadi buat laki bisa, buat perempuan bisa, buat waria juga bisa. Kan pasti kalian nanya, kak ini aman nggak buat laki? Nah, gue bencong ya kan. Kak amat nggak buat busui? Nggak punya rahim. Ya kan, harusnya aman. Bagaimana? Udahlah, ada satset di Indonesia. Tapi buat cong belum ada ya kan. Buat bencong deh. Pasti kalian kan penasaran. Ini laki-laki bisa glowing ya. Pakailah bencong skincare. Kalian pengen jadi kayak bencong, ya kan? Cobain dulu bencong skincare. Awas lo nggak beli, gue sumpahin jadi bencong loh. Ketawanya laki emang laki. Awas lo nggak beli ya. Gue udah capek-capek ke Bepom gitu ya. Mohon pak
siapa namanya Taruna, saya mau bikin skincare buat bencong, saya nggak mau overclaim pak, muka saya laki ya, saya nggak glowing amat, cuman ya bisa lah untuk mencerahkan gitu kan, bisa ya pak, izin BPOM-nya ya kan, beli 20-an beli. aku nggak bakal peres guys, ini harga aslinya ini 2 juta, cuman kali ini aja Kak Yoke ya lagi berbaik hati ya, ini cuman harga coba-coba aja, harganya 25.000. Coba kalian lihat di keranjang kalian, coba ya, coba di keranjang kalian berapa harganya. Ih, kok ada yang 20.000? Coba langsung di check out, ting 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 ting, laku. Abis guys, abis ya kan. Ya aku diajak ngopi guys, aku udahan dulu ya guys, mau diajak ngopi, bye. Harga banting harga dari 2 juta sampai 20.000 M. Love you ya, love you, aku udah mau itu dulu guys, mau ngopi-ngopi, bye.